Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Untuk Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Indonesia yang kita diami, yang kita cintai saat ini merupakan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dan memiliki sejarah panjang sebelum menjadi negara yang kita cintai ini. Indonesia adalah negara besar dengan berbagai ragam suku bangsa, agama, ras, dan juga kebudayaan yang ada di dalamnya. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tentu kita patut berbangga untuk hal itu. Tetapi kalau kita analisis dari bentuk negara Indonesia adalah negara yang berbentuk sistem kesatuan atau disebut dengan unitary nation. Kemudian kenapa unitary nation atau negara yang berbentuk kesatuan ini sangat cocok untuk Indonesia? Kenapa Indonesia tidak menerapkan sistem negara atau bentuk negara yang lain seperti negara federal atau bahkan negara yang lain? Ada apa ini? Ini akan kita coba bahas dan kita coba kaji di episode kali ini. Karena Indonesia itu sangat luas dan tentunya memiliki berbagai macam perbedaan. Kenapa bentuk negara Indonesia memakai sistem unitary atau kesatuan? Ayo kita tengok dan kita putar dulu intronya. Ketika Pak Karno membacakan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka negara Indonesia resmi menjadi negara yang berdaulat setelah mengalami beberapa perjuangan yang sangat panjang. Tentu kemerdekaan Indonesia tidak mudah karena banyak sekali nyawa yang melayang, harta benda yang tidak sedikit, kemudian berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik yang kita cintai ini. Tetapi apakah negara Indonesia ini tidak mengalami sejarah yang panjang dalam perspektif bentuk negaranya? Tentu saja pernah mengalami. Karena konon Indonesia itu dijajah oleh penjajah asing sekitar 350 tahun. Tentunya waktu itu tidak sedikit. Dan perjalanan Indonesia itu untuk meraih kemerdekaan dan seperti bentuk negara yang sekarang ini, yang kita cintai dan yang kita rasakan sekarang ini, itu tentunya tidak mudah dan memakan waktu yang sangat panjang dan sangat ribet atau berbelit-belit. Karena Indonesia memakai bentuk negara dengan bentuk unitary nation atau negara kesatuan. Sebetulnya banyak sekali bentuk-bentuk negara yang ada di dunia. Tentu salah satu yang paling terkenal adalah negara federal atau negara serikat. Dalam bahasa Inggris disebut United atau Federal Nation atau negara federasi. Kita ambil contoh negara tetangga kita, negara Malaysia itu merupakan bentuk negara-negara yang berdasarkan negara federasi atau negara federal atau disebut dengan negara-negara bagian. Karena memang di Malaysia memiliki beberapa etnis dan beberapa ras yang berbeda. Nah pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak memakai negara yang berbentuk dengan sistem federal atau negara bagian? Karena kalau kita lihat secara geografis, Indonesia itu kan dipisahkan oleh beberapa pulau. Sehingga mengakibatkan koneksi atau hubungan secara geografis itu menjadi sangat sulit. Bahkan sangat bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Misal antara Jawa dengan Sumatera, Jawa dengan Kalimantan, Jawa dengan Sulawesi, bahkan Jawa dengan Papua. Karena Indonesia itu memiliki ragam bahasa yang unik, kemudian sukunya juga banyak. Kenapa Indonesia malah memilih untuk menetapkan bentuk negara dengan sistem kesatuan atau unitary nation? Nah, ini ada hubungannya dengan sejarah panjang Indonesia di masa lalu. Yaitu pada tanggal 23 November hingga tanggal 23 Agustus maksud saya, hingga tanggal 2 November itu ada sebuah kejadian bersejarah di rakyat Indonesia yang bernama Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Apa yang dimusyawarahkan pada waktu itu? Nah, pemerintah Belanda
itu ingin Indonesia menjadi negara yang berbentuk federal atau negara yang serikat, negara-negara bagian. Karena memang secara geografis negara Indonesia ini memang dipisahkan oleh beberapa pulau. Sehingga hal ini oleh Belanda dirasa cocok untuk dijadikan sebuah negara, ya, karena memang terpisah dan memiliki keragaman suku, ras, bahasa, dan agama. Sehingga pemerintah Belanda mengusulkan bahwa Indonesia harus dibentuk negara federal. Kemudian atas dasar itu banyak tokoh-tokoh nasional di Indonesia bermusyawarah pada waktu itu, termasuk sang proklamator kita Bung Karno, kemudian ada Pak Hatta dan beberapa tokoh nasional lainnya, itu ingin merumuskan yang lebih cocok kepada Indonesia. Nah, yang menarik adalah ada pertentangan pendapat antara Bung Karno dengan Bung Hatta ketika ingin merumuskan bentuk negara apa yang cocok sebagai bentuk negara Indonesia ini. Pak Karno itu menyatakan atau berpendapat yang lebih cocok untuk Indonesia adalah unitary atau negara kesatuan. Karena Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam bahasa, sehingga harus disatukan. Karena kalau tidak disatukan, maka Bung Karno khawatir Indonesia akan terpecah belah. Sehingga yang paling cocok adalah negara kesatuan. Tetapi berbeda halnya dengan Pak Hatta pada waktu itu. Pak Hatta adalah seorang federalis. Jadi menurut Pak Hatta, tanpa embel-embel Belanda, ya, tanpa embel-embel Belanda, Pak Hatta mengatakan bahwa Indonesia lebih cocok menjadi republik tentunya dan berbentuk serikat. Jadi berbentuk negara-negara bagian seperti Amerika, seperti Kanada, bahkan seperti negara besar Uni Soviet. Karena negara-negara itu adalah negara yang besar dan tentunya bisa untuk bersatu dan kemudian menjadi berdaulat hingga menjadi negara adidaya pada masa itu. Dan hal ini terbukti. Ya, ada negara Amerika Serikat yang sampai saat ini masih menjadi negara adidaya, ada negara Kanada, ada negara tetangga kita Malaysia, dan tentunya mereka menggunakan bentuk negara yang berbentuk negara federal. Nah, jadi pada waktu itu dua pendapat ini masih dipikirkan. Akhirnya tujuan Belanda itu adalah untuk memecah belah pada waktu itu. Jadi tujuan Belanda itu ketika konferensi meja bundar, itu kan Belanda menginginkan sebagian wilayah Indonesia itu dimiliki oleh Belanda. Karena kan Belanda memang bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Jadi Belanda tujuannya kenapa akan dibentuk negara federal? Ya tujuannya adalah untuk Belanda bisa memecah-mecah Indonesia secara gampang dan secara mudah diadu domba dan seterusnya. Tetapi karena memang Bung Karno sangat ulung, sangat jenius pada waktu itu nggak setuju. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada waktu itu ditentukan bahwa Indonesia ini pernah menjadi negara federal, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Jadi tepatnya pada tahun 1950, tepatnya di tanggal 27 Desember hingga tanggal 15 Agustus tahun 1950, Indonesia pernah menjadi negara serikat. Unik kan? Jadi bukan republik pada waktu itu, tapi hanya sebentar saja. Nah, lalu kemudian Indonesia berganti lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini. Ya, hingga saat ini negara kesatuan Republik Indonesia masih berdaulat dan tentunya masih bisa kita banggakan hingga saat ini. Jadi seperti itulah kronologis rentetan peristiwa sejarah yang sangat panjang pembentukan negara Indonesia ini. Nah, jadi sebetulnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari bentuk negara ini? Apa kekurangan dari negara federal dan juga kelebihannya? Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan negara kesatuan? Nah, kita mulai dari negara federal dulu. Karena kan awalnya Indonesia berbentuk negara federal. Jadi negara federal itu memiliki pemerintah yang sangat kuat atau otonomi daerah yang dipasrahkan sebanyak-banyaknya oleh pemerintah pusat kepada daerahnya. Sehingga ini membuat keuntungan di daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala-kepala negara bagian tersebut. Misalkan nih, Jawa itu dipimpin oleh kepala negara. Jadi Jawa itu memiliki otoritas yang sangat tinggi daripada pemimpinnya, daripada presidennya. Kemudian negara federal ini lebih lebih berpotensi untuk lebih mengolah sumber daya yang ada karena memang tidak begitu terikat oleh peraturan yang ketat dari pusat. Karena pemerintah pusat itu memang menyerahkan sepenuhnya
hak otonominya, membangun negaranya, negara bagiannya. Tetapi memang tidak semua sih, tidak semua diserahkan. Seperti politik luar negeri itu juga harus dengan campur tangan pemerintah pusat, sehingga negara bagian itu lebih berpotensi untuk lebih maju karena tidak usah menunggu peraturan dari pusat, tidak usah menunggu keputusan dari pusat. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian kekurangannya adalah gampang terpecah belah, ya karena kembali lagi negara-negara serikat itu kan negara gabungan, sehingga kalau negara gabungan itu kalau misalkan ada perang dari negara-negara bagian itu ya sedikit yang mau bantu, karena memang mereka terfokus untuk memajukan negara bagian itu sendiri. Kita ambil contoh negara bagian Texas dan California. Dulu negara Texas dan California itu gurun pasir, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian pemerintah pusat memberikan wewenang yang sangat tinggi kepada pemerintah negara bagiannya, akhirnya menjadi negara yang maju. Anda bisa lihat sendiri negara bagian Texas dan California itu perkembangannya sangat pesat. Itu adalah kekurangannya. Nah, sekarang bagaimana dengan negara kesatuan? Ya tentu kalau negara kesatuan itu banyak. Tetapi kita ambil yang paling umum saja dan yang paling urgent saja. Tentu yang paling utama adalah bisa lebih mengontrol dan bisa lebih memimpin daripada mereka harus bermusyawarah dulu, berunding dulu dengan beberapa pemimpin negara bagian. Jadi misalkan di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi itu ada pemimpinnya. Kalau negara bagian itu kan harus musyawarah dulu dengan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah pusat itu lebih memiliki wewenang penuh atas negara-negara yang memang negara tersebut memang menyatu, namanya juga kesatuan. Sehingga ini lebih mudah untuk mengatur, untuk mengkoordinir, untuk mengorganisir agar menjadi satu visi dan misi. Kemudian yang kedua adalah lebih bisa untuk bersatu dan menghindari terpecah belahnya negara-negara yang ingin merdeka dan berdaulat sendiri. Ya kita tahu sendirilah bagaimana dulu Timur pernah lepas dari Indonesia. Bahkan saat ini yang terbaru Papua yang disebut dengan gerakan KKB itu ingin merdeka dan ingin lepas dari Indonesia. Tentu ini kita tidak menginginkan hal ini. Jadi pada waktu itu Bung Karno merasa lebih cocok bahwa negara Indonesia ini memang lebih cocok untuk negara kesatuan. Kenapa? Ya karena kembali lagi budaya di Indonesia dan sosial budaya di Indonesia itu berbeda dengan negara di Kanada, kemudian negara Amerika, negara Malaysia itu berbeda. Walaupun mereka dipisahkan oleh beberapa jarak yang sangat jauh, bahkan sampai dibagi waktunya WIB, WITA, dan WIT, saking luasnya Indonesia, justru itu yang memungkinkan bahwa Indonesia ini lebih cocok untuk negara kesatuan, seperti itu. Agar ya tadinya tidak mudah terpecah belah, gampang mengatur, dan pembangunan itu lebih merata. Ya kalau negara federal kan pembangunannya itu berasa tumpang tindih. Jadi negara yang berpotensi itu kaya, negara bagian yang tidak berpotensi ya tidak kaya, seperti itu. Tapi kalau negara unitary atau negara kesatuan itu lebih merata. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya adalah tentunya lebih lambat perkembangannya. Karena semua keputusan itu tergantung dari pemerintah pusat. Misalkan nih, kalau di Indonesia penetapan awal puasa dan awal Idul Fitri itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Kalau di negara bagian, ya tentunya berdasarkan wewenang masing-masing negara bagian tersebut. Walaupun pemerintah pusat juga ada ikut campurnya dalam hal ini, mungkin hubungan bilateral dan multilateral, luar negeri dan dalam negeri. Kemudian kekurangan negara kesatuan itu adalah mereka itu cenderung otoriter. Karena kan pemimpin negara kesatuan itu hanya satu. Ya yang memang sebetulnya memiliki pemimpin legislatif yang ada di daerah, tetapi kekuasaannya atau kepemimpinannya itu porsinya sangat sedikit. Semua bergantung dari pemerintah pusat, sehingga ada kecenderungan otoriter. Contohnya seperti di era Orde Baru dulu waktu Pak Harto, di mana media itu sangat dikontrol dan seterusnya, ada partai yang sangat menang telak dan seterusnya. Sehingga ya begitu kalau negara kesatuan. Tetapi apapun itu bentuknya, yang jelas negara kesatuan Republik Indonesia itu lebih cocok untuk
bentuk negara unitary nation atau negara kesatuan. Karena memang Indonesia memiliki multi etnis, multi bahasa, agama, ras dan seterusnya, sehingga itu bisa disatukan agar tidak terpecah belah dan menjadi satu kesatuan hingga tentunya kita bisa merasakan sampai saat ini. Mari kita cintai dan kita rawat Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini. Jangan sampai menjadi terpecah belah dan kita harus mulai membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik. Demikian video ini bisa memberikan manfaat kepada Anda. Mudah-mudahan yang menonton bisa memberikan komentar. Silahkan, atau mungkin ada salah-salah kata, silahkan Anda diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.